Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lis salihin. Wal aqibatu lil muhsinin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna uluman tanfa'una, ya Rahman, ya Rahim, amma ba'du. Sahabat Asa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian Quranic Life. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, dan kita dapat menunaikan ibadah-ibadah agung, amal soleh mulia yang nanti kita dapatkan keuntungannya dalam kehidupan dunia kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang semakin meningkat, dan insya Allah dalam kehidupan akhirat kita dalam bentuk ampunan, surga Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa, kita akan membahas dalam seri kajian Quranic Life saat ini adalah tentang berburu syafaat Al-Quran. Kita ingin menjadi orang-orang yang selalu berburu kebaikan, selalu berlomba-lomba mencari kebaikan-kebaikan. Salah satu yang layak dan tentu amat sangat baik untuk kita berburu adalah berburu, mencari terus-menerus, berusaha sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal agar kita termasuk yang layak mendapatkan syafaatul Quran insya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kita. Karenanya Al-Quran menuntun kita semua. Salah satu tuntunan Allah di surat Fatir ayat 32 adalah bahwa Allah berkenan mewariskan Al-Quran untuk kita semua. Salah satu dari hikmah Allah wariskan Al-Quran kepada kita adalah agar kita banyak meraih keutamaan. Agar kita banyak meraih kebaikan dari Al-Quran, keberkahannya. Thumma awrasnal ladzina istafaina min ibadina. Lalu kami wariskan kitab ini, kata Allah, yaitu Al-Quran, kepada orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba kami. Maka yang mau menerima warisan Al-Quran adalah orang-orang terpilih. Insya Allah sahabat Asa, kita orang-orang terpilih. Yang memilihnya adalah Allah. Dan kita dipilih untuk mengemban tugas mulia. Kita dipilih untuk menjaga Al-Quran yang mulia. Karena warisan yang Allah wariskan untuk kita semua adalah Al-Quran. Tidak mungkin kita membiarkan warisan itu. Namun kita menjadikan warisan itu adalah sarana kita, media kita, untuk kita terus mendapatkan keutamaan-keutamaan Al-Quran ini. Sampai puncaknya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Namun inilah kenyataan yang ada, kata Allah. Karena di ungkapan terakhir dari ayat 32 surat Fatir, faminhum zalimul linafsih. Ada 3 tipe manusia ketika mendapatkan warisan Al-Quran. Ada yang disebut sebagai menzolimi diri sendiri. Faminhum zalimul linafsih. Na'udzubillah. Bukannya ia memanfaatkan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Bukannya ia mendapatkan banyak keutamaan, malah menzolimi. Berarti Al-Qur'annya diabaikan. Tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak dimaknai, tidak dijadikan sebagai tuntunan dan pedoman. Maka disebut menzolimi diri sendiri. Karena ruginya bukan siapa-siapa, tapi mereka yang mengabaikan Al-Quran. Rugi dunianya, rugi pula akhiratnya. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Kadang tertarik, kadang semangat, tapi kadang-kadang turun. Itulah ini sisi pertengahan yang mayoritas kata para ulama. Iya, dia kadang baca dengan baik, kadang pula ada kemalasan untuk membacanya, kadang berinteraksi, kadang tidak berinteraksi. Yakinlah insya Allah Ramadan yang akan kita jelang inilah sarana untuk meningkatkan dari posisi pertengahan menjadi posisi yang ketiga. Wa minhum sabiqum bil khairat. Orang yang selalu berlomba-lomba berburu untuk meraih keutamaan.
Buruk adalah sikap dan sifat yang menunjukkan kesungguhan, menunjukkan ingin dia berada di garis terdepan dalam konteks kebaikan. Pengen lebih dulu baca, pengen lebih dulu bagus bacaannya, pengen lebih dahulu memahami, pengen terus menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Begitulah tuntunan Al-Quran kita. Kita alhamdulillah pewaris Al-Quran ini. Maka kita tidak mungkin mengabaikannya. Malah kita ingin menjadi orang yang ketiga. Selalu berlomba dan berburu keutamaan-keutamaan Al-Quran. Kita hindarkan dari perilaku yang pertama. Kita dirugikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak kita baca, tidak kita fahami, tidak kita hafal, dan tidak kita amalkan dalam kehidupan ini. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, berburu syafaat. Maka kita maknai pula makna syafaat itu adalah berasal dari kata asyafa'u. Lawannya al-witru. Witr artinya ganjil, asyaf'u artinya genap. Jadi sesuatu yang ganjil kita genapkan, kira-kira begitu. Tapi yang dimaksud adalah syafaat itu artinya adalah al-tawassut. Penengah atau wasilah bagi yang lain untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk mencegah madarat atau bahaya. Secara ringkas, ya, contoh sederhananya ada orang yang berada di tengah. Ia betul-betul menjaga kita untuk terus kita mendapatkan kemanfaatan dan menjaga kita agar kita terhindar dari bahaya. Al-Quran ini adalah syafaatuna, syafaat kita. Ia akan mendatangkan manfaat kepada kita, betul. Dan dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita terhindar dari keburukan-keburukan. Bukankah Al-Quran adalah petunjuk? Bukankah Al-Quran adalah pembimbing? Maka Al-Quran membimbing ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus. Dan menghindarkan dari jalan-jalan kerusakan, jalan-jalan keburukan. Itulah memaknai Al-Quran sebagai syafaat. Kita menjadikannya sebagai hal yang mendekatkan dengan kemanfaatan. Kita menjadikannya sarana yang mendekatkan dengan kebaikan. Menjauhkan dari kemadharatan. Begitulah makna dari syafaat. Karenanya sahabat asa yang berbahagia, hakikat syafaat itu artinya adalah pertolongan terakhir yang itu akan berada di kehidupan akhir. Di kehidupan dunia kita ingin mendapatkan pertolongan karena kita memang butuh bantuan. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah kelak? Kalau kita tidak mempersiapkan dari dunia ini, ketika dunia kita tidak mempersiapkan agar kita layak mendapatkan syafaat Al-Quran kelak, bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat Al-Quran yang sangat didambakan, yang sangat dibutuhkan. Syafaat artinya pertolongan terakhir. Nasib kita ditentukan. Bagaimana amal kita? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana nasib kita di akhirat? Ditentukan dengan syafaat. Namun syafaat itu berbanding lurus dengan amal-amal kita di dunia. Kalau amal Quran kita bagus, Al-Quran memberikan syafaat. Tapi kalau amal kita dengan Al-Quran kurang bagus, hubungan kita kurang bagus, bagaimana mungkin Al-Quran akan memberi syafaat? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang memberi syafaat yang baik, niscaya ia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Kalau sebaliknya memberi syafaat yang buruk, ia pun harus memikul beban atau bagian dosa darinya. Kita laksanakan syafaat-syafaat kebaikan saja di dunia. Pertolongan-pertolongan kebaikan. Menolong orang untuk lebih baik. Menolong orang agar dekat dengan Al-Quran. Membantu siapapun yang ingin ber-Al-Quran. Membantu mushafnya, membantu sarana-sarananya. Insya Allah ketika kita memberikan pertolongan, kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan tadi pula akan menolong kita di yaumil qiyamah kelak. Kita sangat yakin, sahabat asa yang dimuliakan Allah, syafaat ini amat sangat agung kedudukannya. Pertolongannya adalah pertolongan terakhir, menentukan nasib akhirat kita. Maka kita jalankan seluruh yang melayakkan kita mendapatkan syafaat, kebaikan-kebaikan, amal soleh, terutama kita ingin mendapatkan syafaatul Quran dengan kita selalu bergaul, berinteraksi, berta'amul, bermuamalah, membacanya, menghafalnya,
mentadaburinya, memahaminya, mengikuti kajian-kajiannya, mengamalkannya, menjadikannya pedoman dalam kehidupan ini, berarti kita sudah menjadi pewaris Al-Quran, tidak hanya untuk kemanfaatan dunia kita, tapi juga kita pewaris Al-Quran untuk mendapatkan keutamaan Al-Quran, syafa'atul Quran di yaumil qiyamah kelak. Kita sangat berharap dan selalu berdoa bahwa Al-Quran akan menjadi hujjah kita, menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan berikut kajian insya Allah setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati Allah, siapapun butuh syafaat. Siapapun tanpa terkecuali pasti butuh syafaat, yaitu butuh pembela, butuh penolong di hari kiamat yang sangat dahsyat. Rasul SAW menggambarkan kondisi dahsyatnya padang mahsyar ini sebagai contoh bahwa kita amat sangat membutuhkan pembela dan penolong. Innakum tusyaruna rijalan wa rukbana wa tajruna ala wujuhikum. Sungguh kalian nanti akan dikumpulkan semua di padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Ada juga yang berkendaraan sesuai dengan amalnya, namun ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Na'udzubillah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menggambarkan keadaan nanti di padang mahsyar. Sungguh kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan itu dalam keadaan yang sangat panas terik. Innakum mulakullah hufatan auratan musyatan ghurla. Belum dihitan kata para ulama. Demikian juga ini gambaran yang lebih lengkap lagi. Bagaimana keadaan di padang mahsyar kelak. Yang kemudian kita diingatkan dengan hadis ini tentang pentingnya kita terus berburu syafaat. Terus meningkatkan kedekatan kita dengan Quran. Terus beral-Quran. Agar betul-betul yang kita lakukan di dunia adalah berbuah syafaatul Quran di yaumil qiyamah kelak. Pada hari kiamat kata Nabi, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaim bin Amir pewari hadis ini mengatakan, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah jarak perjalanan yang lazim kita pahami atau alat yang digunakan untuk bercelak mata. Jadi ada alat yang kita mencelak mata, itu kan sangat dekat sekali. Nabi bersabda kemudian, sehingga manusia tersiksa dengan keringatnya. Sesuai kadar amalnya atau dosa-dosanya. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Masya Allah. Ada yang sampai kedua lututnya. Ada yang sampai pinggangnya. Bahkan ada hamba-hamba Allah yang tenggelam dengan keringatnya. Na'udzubillah. Nabi lantas memberikan isyarat dengan meletakkan tangan di mulutnya. Artinya, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan kita. Karena banyak yang menjerumuskan seseorang adalah dengan lisannya. Maka lisan kita diganti daripada lisan-lisan yang buruk dengan lisanul Quran, lisanul zikir, lisan kalimat thayyibah, lisanun nasihah. Sehingga lisan kita terjaga dari keadaan buruk di padang mahsyar kelak. Namun Allah dengan maha rahmannya, maha pemurahnya berkehendak untuk memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Keadaan yang demikian membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembelaan. Allah menyiapkan beberapa syafaat untuk kita agar terbebas dari keadaan yang buruk tersebut. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah kata Allah, semua syafaat hanya milik Allah. Namun ada amal-amal
yang kemudian dengannya kita mendapatkan syafaat Allah. Seperti pula bahwa Allah lah yang memberikan pahala, tapi berdasarkan amal-amal yang kita jalankan. Dan Nabi menuntun hamba-hambanya, menuntun umatnya untuk terus beramal, terus beribadah. Dan disitulah sarana-sarana agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, hak syafaat ada di tangan Allah. Tapi Allah Maha Pemurah mempersilahkan kita ya beramal, beribadah, bahkan mencari sahabat-sahabat yang dengannya kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan pembelaan, syafaat di yaumil qiyamah kelak. Sahabat asa yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita berikutnya tentang jenis-jenis syafaat. Syafaat yang teragung adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap Nabi ada doa yang mustajab. Maka Nabi menyegerakan doanya agar dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang ia tangguhkan. Bentuk doanya adalah syafaat untuk umatnya, pertolongan untuk umatnya yang nanti direalisasikan di hari kiamat kelak. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku selama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Insya Allah, man mata min ummati la yushriku billahi syai'ah. Subhanallah. Begitulah syafaat Nabi untuk seluruh umatnya tanpa terkecuali. Selama mereka tidak mempersekutukan Allah. Selama mereka layak mendapatkan syafaat dengan amal solehnya, dengan Al-Qur'annya, nanti dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah agungnya. Demikian juga syafaat Nabi tentu diberikan kepada yang mengikuti tuntunannya. Salah satu tuntunannya adalah kita selalu berusaha bersolawat, selalu berusaha mengikuti semua tuntunan sunnah-sunnah Nabi yang sangat mulia. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Sebagai contoh di hadis Tirmidzi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Tentu tidak hanya ucapan dengan lisan, tetapi kita lanjutkan, kita sempurnakan perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, akhlak kita juga mengikuti akhlak Nabi. Amal kita ikut amal Nabi. Perilaku kita ikut perilaku Nabi, agar semuanya akan diakumulasi, ditotal sebagai bahan-bahan yang melayakkan kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahabat asa yang berbahagia, syafaat dari amal soleh yang kita jalankan. Ada syafaat dalam bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, ta'amul kita. Dari Abi Umamah, dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya, bagi yang dekat dengannya, bagi yang berinteraksi dengannya, bagi yang selalu merasa rindu dengan Al-Quran, bagi yang selalu memikirkan dan memperhatikan Al-Quran, bagi yang selalu mengikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran. Syafaat al-amal as-salih. Di antaranya yang teragung adalah ditentukan oleh sejauh mana kita berinteraksi, bergaul dengan Al-Quran. Ada pula syafa'atus siyam, sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis Imam Ahmad, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat, kata Nabi, kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Syafa'atus siyam wa syafa'atul Quran. Berarti di dunianya seorang yang mendapatkan syafaat menjalankan ini, yaitu nanti ya puasa akan bersaksi, Al-Quran akan bersaksi. Kata puasa, Allah izinkan puasa untuk berbicara, wahai Rabb, aku telah menahan hamba ini dari makan di siang hari, dari minum, dari nafsu syahwat yang membatalkan puasa. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat. Puasa sendiri yang akan berbicara, meminta izin kepada Allah agar fulan mendapatkan syafaatnya. Al-Quran pula akan diizinkan oleh Allah berbicara. Berarti
ketika kita beral-Quran dengan baik, maka Al-Quran akan menjadi saksi. Ia katakan di hadapan Allah, aku telah melarangnya ya Allah dari tidur pada malam hari. Kemudian karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kedua-duanya, puasa dan Al-Quran pun memberikan syafaat. Syafaat amal soleh inilah yang sedang kita buru, yang sedang kita jalankan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat kalau tidak ada amal yang kita perlihatkan di hadapan Allah? Kalau tidak ada amal yang nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita semuanya layak mendapatkan syafaat dari amal soleh yang kita lakukan. Di antaranya beral-Quran, di antaranya berpuasa. Maka tidak ada kata lain, sahabat asa yang dirahmati Allah, kita terus berburu untuk mendapatkan syafaat. Caranya kita tingkatkan amal soleh kita tingkatkan ibadah-ibadah agung, khususnya saat nanti kita berRamadan, kita berpuasa, itu sarana syafaat. Kemudian kita tambahkan, kita sempurnakan dengan beral-Quran, kita pula mendapatkan syafaatul Quran. Sahabat asa yang Allah muliakan. Yang ketiga, syafaatus sholihin, syafaatnya orang-orang soleh. Hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, hatta idza khalasal mu'minun minan nar fawallazi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadah lillah fi istiqsa'il haq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar, untuk saudara-saudara mereka, untuk sahabat-sahabat mereka, untuk kerabat-kerabat mereka. Kita langsung saja kepada terjemahnya. Hadis Imam Muslim. Ketika orang-orang mukmin Allah selamatkan dari neraka, maka Nabi kemudian bersumpah, ya, bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah, mendatangkan kebenaran dari kalangan orang-orang mukmin yang masih di neraka. Jadi ada saudara, ada sahabat kita yang lebih dahulu, ya, keluar dari neraka. Maka mereka menginginkan sahabatnya yang masih di neraka, keluarganya itu ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat, haji, beral-Quran bersama kami, beribadah bersama kami. Dikatakan kepada mereka, kalau demikian, ayo silahkan keluarkan orang yang Anda kenal. Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda perintahkan kepada kami. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat dinar dari kebaikan, keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk hamba Allah yang dikeluarkan. Indahnya, ya, persahabatan dan pertemanan atas dasar takwa. Indahnya dan agungnya pertemanan kita atas dasar kebaikan, atas dasar ibadah dan amal soleh. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda perintahkan. Allah berfirman kembali, kembalilah. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Subhanallah. Sesuai dengan perintah Allah. Ashabul jannah tadi, para penghuni surga tadi, memohon lagi kepada Allah. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah Anda perintahkan, telah Engkau perintahkan. Allah berfirman kembali, ayo kembali lagi. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat zarrah, yaitu partikel yang paling kecil, biasanya disebut atom, mungkin sekarang neutron dari kebaikan, yang terkecil apapun kebaikannya, ayo keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Subhanallah. Mereka berkata lagi, ya Allah, sudah selesai, tidak ada lagi, kami sudah menjalankan perintahmu. Semua orang yang berbuat kebaikan sudah kami keluarkan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kalau sekiranya kamu semua tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka kalau mau bacalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah. Ya, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan di sisinya pahala yang sangat besar. Atas dasar ayat 40 surat An-Nisa inilah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengingatkan kita betapa kita membutuhkan pertemanan yang soleh, membutuhkan sahabat,
teman, saudara-saudara, kerabat, keluarga, siapapun yang itu akan memberikan syafaat kepada kita. Persyaratannya adalah persahabatan itu adalah persahabatan karena kebaikan. Tidak ada kepentingan yang lain. Pertemanan karena ingin meningkatkan kebaikan, ingin meningkatkan ibadah, bukan karena ada kepentingan yang lain. Pertemanannya adalah betul pertemanan untuk bersama-sama menjalankan ibadah, bersama-sama menunaikan ibadah, bersama-sama puasa, bersama-sama ngaji Quran, bersama-sama sholat, bersama-sama umroh, bersama-sama ibadah haji, bersama-sama infak sedekah, dan berikutnya, sehingga insya Allah kebersamaan di dunia dalam kebaikan dan amal soleh itulah kebersamaan di yaumil qiyamah kelak. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, saya cinta kepada orang-orang soleh. Walaupun saya tidak termasuk golongan mereka, namun saya berharap dikumpulkan bersama dengan mereka karena cintaku kepada mereka dan mendapatkan syafaat dari mereka. Itulah firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, teman-teman dekat, sahabat dekat pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh. Pada di dunia saling berteman, saling dekat. Tapi kalau kedekatannya bukan karena ketakwaan, maka menjadi permusuhan. Kata Imam Ibnu Katsir, persahabatan apapun, pertemanan atau kedekatan yang dilandasi cinta karena selain Allah, maka akan menjadi saling bermusuhan. Kecuali, subhanallah, inilah yang kita inginkan. Persahabatan kita dilandasi cinta karena Allah, yang akhirnya berujung kepada ibadah, beramal soleh, saling bernasihat kepada kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dengan juga kesabaran. Inilah yang kekal selama-lamanya. Begitulah syafaatus salihin, syafaatnya, pertolongannya orang-orang soleh. Kita berharap pertemanan kita, kebersamaan kita dalam majelis yang mulia ini, sahabat asa yang dimuliakan Allah, adalah pertemanan yang berujung kepada syafaat di yaumil qiyamah kelak. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, masih bersama Asa TV Indonesia. Kita berburu syafaatul Quran. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa rahimakumullah, syafaatul Quran merupakan syafaat teragung sepanjang zaman. Allah jadikan Al-Quran sebagai wahyu terakhirnya untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Allah istimewakan pula Al-Quran dengan berbagai keistimewaan. Di antaranya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami, kata Allah, menurunkan az-zikra, salah satu nama dari Al-Quran. Dan sungguh kami akan menjaga Al-Quran. Al-Hijr ayat 13. Ini menunjukkan bahwa sungguh Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Tapi kita sebagai hambanya ingin juga menjadi yang dimudahkan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Betul, Allah menjamin akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat kelak. Al-Quran akan terpelihara, akan terjaga. Namun dengan cara, kata para ulama, akan selalu hadir para penulis mushaf, para penghafal Al-Quran dahulu. Namun penjagaan yang paling kuat betul manakala betul-betul Al-Quran berada di dadanya para hufaz, para penghafal Quran, para ulama Al-Quran, para pengkajinya. Mereka yang betul-betul mengamalkan Al-Quran, itu penjagaan yang paling paripurna. Dahulu ketika pembukuan atau kodifikasi mushaf, betul
Zaid bin Thabit memanggil para penulis wahyu, para pencatat mushaf. Kemudian juga para penghafal Al-Quran. Maka kemudian dikonfirmasi. Keduanya jika kemudian disepakati, maka mulailah dicatat atau didokumentasikan mushaf. Sehingga yakinlah itu cara Allah menjaga mushaf ila yaumil qiyamah. Kenapa kemudian didokumentasikan? Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar saat itu bahwa bisa jadi Al-Quran akan hilang karena para penghafalnya sudah banyak yang wafat. Maka diperkuatlah dengan pembukuan Al-Quran. Tapi dengan pembukaan Al-Quran, hadirlah para penghafalnya. Hadirlah para pengkajinya, para ulamanya. Yakin sampai hari kiamat. Sesuai dengan ayat ini, Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Namun kita ingin menjadi dan dijadikan oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran. Subhanallah, sahabat Asad. Kalau kita termasuk yang dijadikan oleh Allah penjaganya, maka kita sedang dimuliakan Al-Quran. Maka kita terus-menerus menjaga Al-Quran. Kita membacanya berarti kita sedang menjaganya. Kita menghafalnya, kita mentadaburinya, kita mengkajinya. Kita berusaha berada di majlis-majlis Al-Quran. Berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Betul? Kami. Sebagian ulama tafsir memahami, kami itu menunjukkan ada keterlibatan dari hamba-hamba Allah yang mulia. Secara bahasa, kami menunjukkan ada yang lain. Meskipun Allah Maha Kuasa. Namun Allah mempersilahkan hamba-hambanya yang juga memelihara, menjaga dengan berbagai macam cara. Berarti dia disebut oleh Allah sebagai penjaga Al-Quran, Hafizul Quran, sebagaimana Allah akan menjaga Al-Quran dengan jaminannya. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, berbeda dengan syafaat yang lain. Ada keistimewaan dari syafaatul Quran. Yang pertama, Al-Quran memberi syafaat untuk seseorang dimasukkan ke dalam surga. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, menghafalnya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bacalah Az-Zahrawaini, dua cahaya itu Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena keduanya datang pada hari kiamat seperti dua awan. Atau seperti dua cahaya sinar matahari yang terang. Atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela syafaat bagi yang rajin, bagi yang selalu istiqamah, bagi yang sering, yang kerap membaca dua surat tersebut. Begitulah hadis Imam Muslim. Dari hadis ini, para ulama memahami bahwa syafaat Al-Quran itu melayakkan seseorang masuk ke dalam surga. Tapi nanti ada syafaat Al-Quran yang menaikkan derajat surga seseorang. Begitulah di antara keagungan syafaatul Quran. Yang pertama, seorang yang menjadi penjaga Al-Quran. Seorang yang menjadi pengamal Al-Quran, pembaca, penghafalnya. Seluruhnya akan menjadi catatan di sisi Allah bahwa dia layak mendapatkan surga. Ya Rabb, kami sangat berharap, kami sangat bermohon semua kita disyafaati oleh Al-Quran sehingga kita layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran mengangkat derajat di dalam surga. Di antara bentuk syafaatul Quran, sahabat asa rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqali li sahibil Quran, dikatakan kepada para penjaga Al-Quran, para sahabat Al-Quran, mereka yang berteman dekat, mereka yang berteman baik. Iqra wartaki, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia membacanya dengan tartil. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Warqa, dan tingkatkan bacaanmu. Sungguh kedudukanmu, derajat di surgamu adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Kalau bacaannya adalah seluruh Al-Quran, berbeda dengan bacaan yang hanya setengah Al-Quran. Kalau bacaannya lebih bagus, lebih banyak, lebih sering, berbeda tentu tingkat surganya dengan mereka yang tidak sering atau jarang atau kadang-kadang. Kenapa? Inilah syafaatul Quran, mengangkat derajat seseorang di dalam surga sesuai dengan persahabatannya, pertemanannya, penjaganya terhadap Al-Quran. Kalau penjagaannya 24 jam, maka tingkatannya berbeda dengan menjaganya hanya 1 jam.
Kalau penjagaannya dalam semua keadaan, keadaan sakit pun tetap menjaga, keadaan sulit pun dalam keadaan COVID sekarang ini tetap bersama Al-Quran, maka beda dengan yang mencari-cari alasan untuk tidak menjaga Al-Quran. Para ulama mengatakan, setiap seseorang membaca satu ayat, ia akan dinaikkan satu tingkatan surga. Hingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya atau bacaannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi SAW, menyebutkan, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama atau tinggi kedudukannya, tingkatannya, daripada para pembaca Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Terus kita tingkatkan bacaan kita, tingkatkan hafalan kita, tingkatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Itulah tingkatan surga kita di yaumil qiyamah kelak. Al-Quran di antara syafaat untuk para penjaganya, para penghafalnya, untuk mereka yang mau menjaga Al-Quran ini adalah berdasarkan tingkat surganya kelak. Kita sangat berharap seluruh majlis Al-Quran kita, seluruh amaliyah kita dengan Al-Quran akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendapatkan lompatan-lompatan, mendapatkan kenaikan-kenaikan berdasarkan Al-Quran yang selalu kita jaga hingga yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan beberapa tentang syafaatul Quran untuk para penjaganya insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Syafaatul Quran yang ketiga adalah Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adanya hisab atau penghitungan yang buruk di yaumil qiyamah. Dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, siapa yang membaca Al-Quran, mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia. Dan Allah akan memudahkan hisabnya, menjauhkan dari buruk hisab di yaumil qiyamah kelak. Sesuai dengan firman Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Begitulah Imam Ibnu Ashur memahami ayat ini. Tidak akan sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan begitulah tidak sengsara di yaumil qiyamah. Ia akan diselamatkan dari keadaan yang sangat buruk, dari hisab yang buruk. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai penghindar kita, penjaga kita dari adanya hisab yang buruk. Jika Al-Quran kita bagus, jika kedekatan kita dengan Al-Quran sangat dekat, maka semakin jauh kita dan kita terhindar dari hisab yang sangat buruk di yaumil qiyamah. Yang keempat, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kedua orang tua penjaga Al-Quran juga layak mendapatkan syafaat berupa kemuliaan di akhirat. Luar biasa. Para orang tua atau mereka yang selalu membantu, memberikan kontribusi, selalu mensupport anak-anaknya, siapapun yang mensupport agar terjadi para penjaga-penjaga Al-Quran yang mulia, para penghafalnya, para ulamanya. Siapa yang menghafal Quran, mengkajinya, mengamalkannya, Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Kedua orang tuanya akan diberi pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya kepada Allah, mengapa aku diberi pakaian yang mulia ini? Maka disampaikan kepadanya, karena anakmu telah menjadi penjaga Al-Quran. Tentu ini menjelaskan secara gamblang betapa kemuliaan Al-Quran tidak hanya didapatkan oleh para penjaganya, para penghafalnya, para pembacanya,
para ulamanya, tapi orang tuanya juga dibawa dan mendapatkan kemuliaan dari sebab kemuliaan orang-orang yang menjaga Al-Quran. Kita bersama orang tua kita, bersama siapapun yang membantu kita, menjadikan kita penghafalnya, menjadikan kita pembacanya, menjadikan kita ulamanya, maka semuanya itu akan mendapatkan karunia agung di yaumil qiyamah kelak. Inilah para penjaga Al-Quran, mereka yang mengamalkan. Dalam pandangan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, tidak harus hafal seluruhnya di luar kepala, tapi membaca, mengamalkannya, mengkajinya, memahaminya, termasuk kerabat Allah secara khusus. Namun tentu kalau menghafalnya akan jauh lebih baik, ia akan mendapatkan tambahan keutamaan. Yang penting selalu ada yang ia baca, selalu ada yang ia tadaburi dan mengamalkan kandungannya agar termasuk huffazul Quran, para penjaga Al-Quran yang mulia. Dan inilah sahabat Asa yang dimuliakan Allah. Kita berada di bulan Sya'ban. Berarti beberapa waktu atau beberapa hari kita akan bertemu dengan inti dari kita berburu syafaat, yaitu Al-Quran berada di bulan Ramadan. Maka berburu syafaatul Quran betul amat sangat memudahkan, amat sangat dekat ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka saatnya kita berburu di bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan, ayyam ma'dudat di ayat 184 dijelaskan dengan awal ayat 185, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kata Ramadan, kata para ulama, disebut hanya sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah 185. Ini berarti mengisyaratkan jika ingin berburu syafaatul Quran, maka Ramadanlah waktu yang sangat paripurna. Ramadanlah momentum yang sangat tepat. Karenanya berburu syafaat tentu akan mudah kalau di bulannya, di bulan Al-Quran. Berburu syafaatul Quran lebih mudah di bulan Al-Quran. Nabi pula Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan semakin banyak beliau bertadarus Al-Quran, bahkan setiap malam Jibril datang kepada Nabi diperintah oleh Allah, yaitu di malam-malam Ramadan. Subhanallah, sampai ada keistimewaan, kekhususan untuk Al-Quran ini. Para sahabat demikian. Banyak yang kemudian ya memperbanyak khatam Al-Quran, memperbanyak kajian Al-Quran, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan setiap malam khatam 1 kali Al-Quran ini. Bahkan dikatakan 2 kali dalam semalam. Itu di luar dari bacaan di dalam sholat. Berarti kalau ditambah dengan bacaan Al-Quran di dalam sholat, maka berapa kali yang dihatamkan oleh sahabat Utsman menunjukkan betapa agungnya Al-Quran di bulan Ramadan. Maka berburu syafaat adalah di bulan Al-Quran. Syafaatul Quran akan lebih terbuka, akan lebih mudah kita amalkan di bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Para tabi'in juga demikian. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu 60 kali. Ya, berarti 1 hari ya beliau selesaikan 2 kali. Kenapa? Karena beliau sangat meyakini bahwa itulah saatnya kita berburu syafaatul Quran di bulan Al-Quran. Demikian para solihin, para ulama mencontohkan aktivitas terbanyak di Ramadan ini dengan Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan. Satu-satunya kata Ramadan di Al-Quran Allah sebut hanya di Al-Baqarah 185 dan dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Apalagi kemuliaan Ramadan adanya yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, itu hanya di bulan Ramadan. Satu-satunya bulan, satu-satunya malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan hanya dihadirkan di bulan Ramadan. Dan itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berkenan, Allah berkehendak, Allah menetapkan kami turunkan Al-Quran di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, nilainya khairun min alfi syahr. Tidak mungkin kita tidak termotivasi untuk terus berburu. Sekarang sedang berburu.
tentu kita berburu dari awal. Namun nanti pada puncaknya kita berburu lebih banyak. Kita berburu lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh. Jadda wajtahada kata Nabi. Semakin mendekati akhir Ramadan, semakin Nabi bersungguh-sungguh. Semakin Nabi betul-betul mengencangkan ikat pinggang. Semuanya dalam rangka kita insya Allah termasuk yang berburu syafaat Al-Quran di bulannya, yaitu di bulan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain, sahabat asa hafizakumullah, kita pasti sangat membutuhkan syafaat, khususnya syafaatul Quran. Dan Allah memberikan kemudahan kita untuk terus-menerus beral-Quran. Bahkan Allah siapkan 1 bulan khusus, bulan Al-Quran. Siapkan 1 bulan khusus untuk memperbanyak amal ibadah. Pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, setan pun dibelenggu. Kalau seseorang, dalam hadis Imam Ahmad, tidak mampu berburu syafaatul Quran, berburu kebaikan di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan, ia terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang lain. Bulan yang sangat baik, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimudahkan segalanya, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Seseorang jika tidak mampu, ragima anfu abdin, sungguh merugi kata Nabi, sungguh celaka jika orang berlalu Ramadan tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berburu Al-Quran, berburu syafaatul Quran di bulan Al-Quran yang mulia ini, dan sekian banyak jenis amal ibadah kita jalankan, kita tingkatkan, kita perbanyak di bulan Ramadan ini, sehingga yakinlah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatul Quran kelak di yaumil qiyamah kelak, atas kesungguhan kita, atas semua kontribusi kita, semua ikhtiar kita beral-Quran dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, kajian kita tentang berburu syafaatul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, memotivasi kita untuk terus tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa cukup untuk berburu syafaatul Quran. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas kebersamaannya dalam majelis yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.